Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kami kembali dapat menemani Anda dan keluarga tercinta dalam program konsultasi online seputar COVID-19 bersama Dr. HSIP. Besar harapan kita semua bahwa pandemi ini segera berakhir ya. Dan semoga program konsultasi ini bisa tetap menjadi program konsultasi kesehatan dengan tema yang lebih beragam. Jadi tidak hanya berbicara tentang COVID-19 saja. Dan tentunya pada pagi hari ini, tema yang akan kita bahas adalah cegah penularan COVID-19 melalui mata, hidung, dan mulut. Sebagai informasi, jadwal konsultasi melalui Zoom ini dilakukan 2 kali dalam sepekan di bulan September ini. Dengan jadwal seperti yang terlihat di layar monitor, atau antum semua bisa lihat juga pada link dokter.hsi.id. Dan ya, pagi ini telah hadir di tengah-tengah kita, bersama kita. Masya Allah, sudah hadir Dr. Roni Januardi. Masya Allah. Masya Allah. Dr. Roni Januardi, SP, Alhamdulillah. TKL. Masya Allah. Betul, Alhamdulillah. Ya, Dr. Roni ini beliau merupakan seorang dokter spesialis telinga, hidung, tenggorokan, kepala, dan leher ya dok ya, betul ya dok? Dan saya coba bacakan sekilas profil dari beliau ini. Beliau memiliki nama Roni Januardi SPTHTKL. Betul ya, Dok? SPTHTKL. Betul. Iya, kemudian usia beliau 38 tahun, domisilinya di Pangkal Pinang, Provinsi Babel, statusnya menikah, memiliki anak laki-laki, hobinya futsal dan basket, sama kayak Ana nih, futsal dan basket. Masya Allah. Kapan-kapan kita futsal nih, Dok. Riwayat pendidikan. Insya Allah. Riwayat pendidikan beliau, S1 Fakultas Kedokteran UPN Jakarta, kemudian juga PPDS Fakultas Kedokteran Unpad. Beliau juga memiliki tempat praktik di Siloam Hospital Bangka, kemudian juga ada beberapa kegiatan beliau, salah satunya ya, Ketua PCR Swab SARS-CoV-2 Siloam Hospital Bangka, kemudian juga anggota penanganan COVID-19 Siloam Hospital Bangka. Ya, betul ya dok ya? Tadi Anda agak sedikit kurang lancar nih menyebutkan gelarnya, Dr. Roni Januardi SPTHTKL. Betul ya dok ya? Betul. Betul. Alhamdulillah. Ya, ahlan wa sahlan. Saya untuk dokter. Dan apa kabar ini, dokter? Ahlan bikum. Lagi di mana ini, dok? Di Babel? Alhamdulillah. Masya Allah. Di Babel, di rumah. Masya Allah. Sabtu pagi-pagi di rumah ya. Masya Allah. Ya, tentunya. Sebentar lagi habis di kantor. Oh gitu, oke. Berarti habis konsultasi bareng-bareng sama kita, dokter langsung berangkat ke kantor ya. Tapi sebelum ada kegiatan-kegiatan lain, ini Masya Allah sekali, Supron, untuk dokter ingin berbagi dengan kita, supaya nanti kita bisa banyak Masya Allah. COVID-19 ini. Jadi berdasarkan apa yang kita ketahui saat ini, penularan COVID-19 terjadi terutama dari orang yang mengalami gejala simptomatik. Dan juga dapat terjadi sesaat sebelum gejala muncul atau prasimptomatik ketika berada dekat orang lain untuk waktu yang lama. Nah, meskipun orang yang tidak pernah mengalami gejala asimptomatik juga dapat menularkan virus kepada orang lain, dan ini sebetulnya masih belum jelas nih, sejauh mana penularan ini terjadi, dan diperlukan lebih banyak penelitian terkait hal ini. Dan nanti juga ini kita akan bincang-bincang juga nih dengan dokter soal ini. Kemudian juga sejauh ini penelitian telah membuktikan kalau virus COVID-19
dapat menular melalui tetesan atau droplet dari hidung atau mulut saat pengidap COVID-19 batuk, bersin, atau bahkan berbicara. Nah, berarti untuk antum yang di samping kanan kirinya ada yang batuk, bersin, atau bahkan berbicara terlalu dekat dan sudah terindikasi ada pengidap COVID-19, ini harus hati-hati. Sebenarnya bagaimana cara penularan COVID-19 ini? Nah, kita bakal banyak ngobrol-ngobrol dengan dokter. Jadi untuk lebih lanjut tentang mencegah penularan COVID-19 ini seperti apa, mari kita simak lebih lanjut penjelasan dari dokter spesialis telinga, hidung, tenggorokan, kepala, dan leher yang telah hadir pagi ini, yaitu Dr. Roni Januardi, SPTHTKL. Tafadol, dokter, untuk sedikit memberikan penjelasan kepada kami semua tentang pencegahan penularan COVID-19 melalui mata, hidung, dan mulut. Tafadol, dok. Baik, baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Jazakallah khairan, Mas Bambang. Terima kasih juga jazakumullah khairan kepada tim HSI Peduli yang sudah mengizinkan Ana untuk berbagi kepada teman-teman. Atas rahmat dan karunia Allah Ta'ala, kita bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ana berdoa semoga saudara-saudari muslim Ana sekeluarga yang hadir pada Zoom pagi ini, lindungan Allah Ta'ala, kasih sayang Allah Ta'ala selalu mendapat taufik dan hidayah dari Allah Ta'ala, insya Allah, amin. Hari ini Ana sharing Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sepertinya tadi ada gangguan sinyal mungkin. Ya, koneksi. Ya, sinyal mungkin. Apakah dilanjut mungkin, dok? Ulang. Hari ini Ana akan sharing kepada teman-teman, bukan ingin menggurui teman-teman, sharing, dan ini pesan utama adalah untuk Ana pribadi. Nah, insya Allah, mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk berbagi 1 jam ke depan. Hari ini temanya adalah cegah penularan COVID-19 melalui mulut, hidung, dan mata. Sebelumnya, kita harus cari tahu dulu. Kita mau mencegah, kita harus tahu apa yang harus kita cegah. Yang kita cegah adalah penularan dari COVID-19. Kita harus mengetahui gimana masuknya virus tersebut ke dalam tubuh seseorang. Dari seorang yang infeksi, masuk pada seorang tubuh orang yang tidak terinfeksi. Berbagai hipotesa dikemukakan oleh beberapa ahli, namun yang benar-benar konkret belum ada, tapi dapat disimpulkan beberapa yang akan Ana sajikan nanti. Dan alhamdulillah ini Ana dapat dari beberapa website, terutama ini dari WHO. Jadi penularan SARS-CoV-2 atau COVID-19 itu bisa dengan direct atau indirect. Direct itu seseorang yang mengalami gejala atau tanpa gejala sudah terinfeksi COVID itu kontak dalam jarak lebih kurang 1 meter dengan seseorang yang sehat yang probabilitas bisa terinfeksi. Itu disebut dengan direct. Kalau indirect itu tuh dari permukaan, dari benda-benda yang droplet yang jatuh mungkin di permukaan, misal contohnya gelas atau suatu permukaan misalnya meja. Nah itu tuh misalnya dipegang oleh seseorang yang sehat, lalu memegang mulut atau mengusap matanya, nah itu bisa juga terjadi infeksi. Itu dengan cara indirect. Atau bisa juga melalui udara. Jadi
droplet yang tersuspensi pada suatu lingkungan tertentu dengan suhu dan kelembapan tertentu, dengan tentunya ventilasi yang buruk, itu akan bisa seseorang yang sehat terinfeksi. Nah, makanya di tempat keramaian misalnya seperti itu. Lanjut. Sharing slide. Ya, lanjut. Nah, ini yang transmisi. Sekarang kalau kita sudah tahu dia direct atau indirect, kontak langsung, misalnya seseorang berbicara dalam jarak 1 meter, atau ya duduk ngobrol, misalnya itu ya, atau dalam satu ruangan, dalam kerumunan tadi sudah saya ceritakan, direct atau indirect. Indirect itu tuh misalnya, contohnya misalnya seseorang dropletnya jatuh di gelas, terus gelasnya dipegang, ya, terus ada orang lain yang megang juga, mengusap mata atau mengusap hidung, atau misalnya dia mungkin menguap atau dia diletakkan di daerah mulut, nah itu bisa terinfeksi COVID-19. Nah, sekarang kita sudah tahu cara penularannya. Sekarang bagaimana cara pencegahannya? Tujuan pencegahan itu sendiri adalah menekan penularan virus, mencegah penyakit, bahkan sampai akibat fatalnya itu kematian. Itu adalah suatu usaha manusia, ya caranya. Terus virus utama itu tuh melalui kontak. Yang paling sering itu adalah virus itu tuh utama itu melalui kontak. Misalnya seseorang tanpa menggunakan masker, dia terinfeksi COVID-19 secara dengan gejala atau tanpa gejala, lalu berbicara dengan seseorang yang sehat, itu dapat terinfeksi. Lalu yang paling penting lagi, setelah kita tahu cara penularan ini lakukan identifikasi. Identifikasi ini maksudnya identifikasi diri. Contohnya tadi Mas Bambang sudah menceritakan bahwa misalnya ada orang yang batuk, misalnya di sebelah kita harus identifikasi. Oh, bisa jadi. Ya, jadi jangan, kalau bisa sih jangan suuzon yang berlebihan ya. Karena dengan kondisi pandemi seperti ini, kita harus identifikasi lingkungan, identifikasi keluarga-keluarga, bahkan yang paling penting adalah identifikasi diri sendiri. Kita sudah tahu bahwa gejala COVID-19 ini banyak disosialisasikan oleh berbagai instansi pemerintah ataupun non-pemerintah. Terus kalau misalnya sudah kita tahu, kita lakukan tes pribadi untuk melakukan tes, lalu melakukan isolasi. Lalu mencegah penularan yang paling penting. Tadi kita sudah tahu bahwa lewat hidung, lewat mata, lewat mulut bisa tertularnya. Maka untuk mengatasi adalah cara yang paling baik saat ini adalah gunakan masker, jaga jarak, dan cuci tangan berkala. Perlu juga teman-teman ketahui semua bahwa virus COVID-19 ini tidak tahan terhadap suhu panas. Jadi suhu panas dia tidak tahan, bahkan suhu yang terlalu ekstrim dingin juga tidak tahan. Tergantung juga kelembapan yang dalam ruangan. Jadi itu juga menjadi faktor untuk identifikasi terhadap kita masing-masing ya. Oke, next slide. Ini ada saya sadur dari Kemenkes flyer. Nah, saya sengaja tampilkan 2 flyer seperti ini. Ini menjaga jarak atau social distancing yang dianjurkan oleh Kemenkes ini sangat ampuh. Salah satu metode yang digunakan untuk menurunkan, memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Lalu mencuci tangan, terus dianjurkan juga tidak berjabat tangan. Ini semua dirangkumkan dalam 3 yang tadi Anda sebutkan, yang Anda bold dengan warna merah, yaitu gunakan masker, jaga jarak, dan mencuci tangan berkala. Jadi kalau bisa setiap menyentuh sesuatu, kalau misalnya saat bepergian, yang bepergian itu tidak bisa kita tunda, bawalah hand sanitizer, bisa itu hand soap, bisa itu alcohol base, itu tuh bisa lakukan berkala. Terus gunakan masker, lalu jaga jarak dari setiap individu.
Oke. Terus yang paling penting juga teman-teman, kita juga bisa menambahkan menggunakan face shield. Jadi ada banyak dijualan di pasaran bahwa harganya murah dan itu bisa menjadi tambahan. Jadi selain kita memakai masker, kita juga memakai face shield itu sebagai tambahan. Tapi insya Allah dengan menggunakan masker, mencuci tangan berkala dan menjaga jarak itu sudah menjadi ikhtiar untuk menghindari dan memutus mata rantai penularan COVID-19 melalui hidung, mulut, dan mata. Yang paling banyak kenapa juga dilakukan swab itu tuh di daerah nasofaring melalui hidung itu adalah yang paling banyak itu yang pertama adalah di paru-paru, yang kedua itu tuh melalui nasofaring hidung, yang ketiga itu tuh melalui belakang tenggorokan yaitu dari sekret saliva atau air liur, lalu bisa juga pada konjungtiva mata bisa terdapat virus COVID-19. Next slide. Teman-teman, saudara-saudara saya, dari yang Anda ceritakan tadi, itu merupakan suatu usaha. Usahanya berbagai macam. Di layar teman-teman bisa dilihat ada bentuk bangunan seperti segitiga, persegi, atau lingkaran. Itu tuh semua adalah usaha dan ikhtiar kita. Ada lingkaran bulat juga yang membuat yang ada dalam bangunan-bangunan tersebut. Maksud Anda apa? Teman-teman, selain melakukan usaha dan ikhtiar, yang paling penting adalah kita juga berdoa kepada Allah Ta'ala. Teman-teman mungkin banyak mendengar orang-orang berbicara bahwa doa tanpa usaha itu sia-sia. Kalau usaha tanpa doa itu sombong atau takabur. Di sini Anda mengutip bahwa semua yang kita lakukan pencegahan tadi tersebut itu adalah suatu bentuk ikhtiar dan usaha kita. Tapi kalau misalnya kita tanpa berdoa, sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di sini Anda mengutip Al-Quran surat 40 ayat 60. Jadi tetap terus berdoa, berusaha, dan kita berusaha dan berikhtiar memohon kepada Allah Ta'ala terlindung dari segala mara bahaya, segala penyakit, terutama di era pandemi saat sekarang ini. Mungkin itu saja yang Anda bisa sampaikan. Slide singkat ini semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Semoga teman-teman dapat melakukan ikhtiar terbaik. Terima kasih sudah mendengarkan. Maaf atas salah. Kebenaran hanya milik Allah Ta'ala. Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha berilmu. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukron, Dok, atas penjelasannya. Singkat, padat, dan cukup jelas. Tapi ini kita sekarang mau coba ngajak ke beberapa teman-teman yang sudah join di Zoom ini untuk bertanya kepada dokter. Kita buka sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya sambil kita nunggu teman-teman di sini yang ada pertanyaan untuk dokter, saya ada sedikit pertanyaan nih, Dok. Tadi dokter itu mengatakan bahwa bisa juga ternyata COVID ini lewat udara ya. Karena kemarin-kemarin sempat ada beberapa case gitu ya. Ternyata katanya itu lewat udara itu belum tentu, hanya varian-varian tertentu. Apakah itu benar, Dok? Ya, jadi ada yang bertolak belakang. Jadi penelitian yang itu tuh ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Jadi kita sebutnya aerosol yang lewat udara itu tuh tersuspensi katanya. Jadi suatu lingkungan yang buruk, misalnya ventilasinya kurang, misalnya seseorang itu bersin atau misalnya batuk seorang yang terinfeksi dan suatu virus itu tersuspensi dalam udara, itu bisa bertahan dalam waktu jam sampai hari. Nah, seseorang yang sehat yang masuk dalam ruangan tersebut yang ventilasinya buruk akan bisa terinfeksi. Namun ada beberapa penelitian lain lagi yang membantah bahwa ini pakai aerosol. Jadi memang Mas Bambang ya memang insya Allah yang terbaiknya memang kita pakai masker, hindari kerumunan gitu ya, jaga jarak dan melakukan cuci tangan berkala. Masya Allah. Nah, baik mungkin untuk teman-teman yang sudah join di sini, apabila ada yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand atau mungkin menuliskan di kolom chat dengan menyebutkan NIP bagi peserta HSI atau
Bagi partisipan yang bukan peserta HSI, bisa langsung menyebutkan nama, usia, domisili sebelum mengajukan pertanyaan. Nanti masih kita tunggu pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat kita yang sudah join. Nah, sambil nunggu nih dok, satu lagi pertanyaan. Kebetulan juga ya qadarullah saya juga pernah alumni COVID. Iya, dan saya punya asma sebetulnya ya. Saya punya asma dari kecil, tapi alhamdulillah juga di rumah itu ketika terjadi saya terinfeksi COVID, itu di rumah saya yang lainnya itu aman-aman saja dong. Padahal kita satu kumpul bareng, kemudian juga gejala-gejala saya itu sudah saya alami 2-3 hari gitu. Tapi alhamdulillah gitu, ibu, kemudian juga adik, kakak segala macam itu masih alhamdulillah dilindungi Allah untuk tetap sehat gitu dong. Nah, tadi mengenai yang droplet, kemudian yang gelas, seperti tadi yang minum akhirnya gelasnya berbagi. Kenapa mereka masih tetap bisa bertahan gitu dok? Atau apakah karena imun yang memang mereka kuat, atau mungkin ada hal lain yang menjadi indikasi mereka tetap bisa bertahan gitu dok? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama saya ucapkan kepada Mas Bambang, alhamdulillah ala kulli hal. Mas Bambang punya asma, tapi sekarang bisa bertatap muka dengan anak walaupun lewat via Zoom ya. Masya Allah, tabarakallah. Yang kedua, qadarullah. Yang kena hanya Mas Bambang, bukan keluarga yang lain-lain nggak kena, alhamdulillah. Lalu kalau secara teori, yang pertama yang kita pegang dulu bahwa cukup atau tidaknya virus tersebut menginfeksi orang itu juga akan menentukan seseorang kena COVID atau tidak. Tapi bukan kita semerta-merta ya bilang bahwa wah saya kuat, saya nggak takut COVID gitu nih segala macam. Ya balik lagi kan itu kekonyolan sih sebenarnya menurut saya. Ada seorang di Asia Selatan sana, seorang olahragawan qadarullah juga wafat karena COVID. Kurang sehat apa seorang olahragawan. Lalu yang kedua yang mempengaruhi tubuh itu sendiri, mempengaruhi virus itu sendiri adalah daya tahan tubuhnya, imunitas seseorang tersebut. Nah, itu juga mempengaruhi. Paling seperti yang bisa saya sampaikan, Mas. Ya. Nah, ini ada yang udah raise hand, dok, dari namanya ART 212-087-101 atas nama Latifah by Fakhrudin. Tafadol mungkin jika ada yang ingin ditanyakan untuk open mic ke dokter. Halo, Mbak Latifah mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Roni, Mas Bambang, terima kasih sudah memberikan saya kesempatan. Dr. Roni, saya Latifah di Denpasar, Bali. Umur insya Allah Desember ini 61 tahun. Pertanyaan saya, tadi kan Dr. Roni sempat mengatakan yang tentang droplet, misalnya kita memegang benda mati, atau memegang mulut atau droplet. Pertanyaan saya dari droplet itu bagaimana dengan droplet kita sendiri? Misalnya kita bersin, terus setelah bersin kita kebetulan tidak ada orang di samping kita bersin, kita tutup mulut pada saat bersin walaupun tidak ada orang. Berarti kan droplet ada di tangan kita, terus kita nggak sadar kita pegang hidung kita atau mata kita. Apakah itu bisa kita menjadi tertular dengan COVID atau tidak? Dan pertanyaan saya kedua sebenarnya sudah ditanya tadi oleh Mas Dwi tentang yang udara, yang untuk aerosol yang tertutup atau terbuka. Pertanyaan saya misalnya kita ada kajian, kita di ruangan yang ventilasinya bagus, tapi kita kajian selama 2 jam. Itu ada yang buka masker, ada yang apa, sementara kita tetap pakai masker. Itu bagaimana, Dr. Roni? Apakah itu juga termasuk yang krusial untuk kita tertular atau tidak? Demikian Dr. Roni, Mas Bambang, saya terima kasih dengan kesempatan yang sudah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Latifah atas pertanyaannya. Bismillah, izinkan Anda menjawab. Kalau misalnya yang sendirinya batuk atau bersin seseorang batuk, kalau misalnya tidak ada virus di dalam tubuhnya, maka insya Allah itu tidak akan
menularkan kepada siapapun. Ingatlah, ini adalah hukum aksi reaksi. Apa yang kita lakukan itu reaksinya. Jadi kalau misalnya dalam tubuh seseorang itu tuh tidak ada virus COVID-19-nya, tentunya tidak akan ada infeksi COVID-19. Karena virus ini harus ada dulu, baru seseorang bisa terinfeksi virus COVID-19. Lalu juga perlu dipelajari kepada saudara-saudari Muslim Ana, kenalilah etika batuk, etika bersin. Nah, kenalilah, mungkin misalnya ditutup ya, atau misalnya gini ya, itu kenali etika batuk sama etika bersin ya. Terus kalau ruangan terbuka atau tertutup ya, 2 jam insya Allah ventilasinya bagus. Yang pertama, Ana saran Bu, kita sudah ada aplikasi yang diperantari oleh pemerintah atau biasanya pemerintah setempat itu aktif mensosialisasikan. Yang pertama Bu, Ana saran ikut dulu Bu grafiknya. Grafiknya itu garisnya apa? Merahkah, risiko tinggi, sedang, atau rendah? Kita analisanya ke sana dulu. Kalau misalkan pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, itu kita sudah tanamkan ya di era pandemi. Nah, untuk aman atau tidaknya misalnya kekajian Bu, itu sebenarnya berkaitan. Makanya semuanya itu tuh giat aktif mengedukasikan bahwa pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Jadi kalaupun misalnya berkumpul, insya Allah itu sudah menjadi ikhtiar untuk terjadinya penurunan keluhan. Nah, Ibu, peduli lindungi ya, peduli lindungi. Tapi puskesmas, pemerintah setempat, kayak tempat Ana ini tuh pemerintahnya aktif mensosialisasikan. Terus penularan bisa atau enggaknya tetap ada kemungkinan bisa, ya, tetap kemungkinan ada bisa, karena semuanya hipotesanya ada yang mendukung, ada yang tidak. Ada yang bilang bahwa di bawah suhu yang ekstrim yang dingin sekali virusnya mati. Ada yang bilang di atas 70 derajat kalau kena virus tersebut virusnya mati. Ya. Jadi memang Ana saran tetap pakai masker. Kalau misalnya Ibu mau datang ke kajian, tetap pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Tetap itu harus selalu diingat di era pandemi. Lalu jadikan kompas. Ya, setiap pemerintah itu punya datanya. Mereka akan mensosialisasikan ke tingkat kelurahan, tingkat RT, bahwa di sini zona merah, di sini sudah mulai tingkatnya rendah, tingkatnya sedang. Itu yang menjadi tolak ukur kita. Kalau misalnya kemungkinan terjadi terinfeksi, mungkin saja. Ya, Allah a'lam. Masya Allah, syukron Dok atas jawabannya. Kita sekarang coba baca beberapa pertanyaan yang masuk di kolom chat, Dok. Yang pertama ini, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ada pertanyaan dari ART 181234140, namanya Santi, usianya 51 tahun, domisili di Banjarnegara. Pertanyaannya, suami saya sudah melaksanakan vaksin 1 dengan vaksin Sinopharm tanggal 11 Juni. Di akhir Juni terkena COVID. Sehingga belum sempat melaksanakan vaksin kedua. Begitu, Dok. Apakah harus mengulang vaksin lagi dari awal atau melanjutkan vaksin kedua? Nah, langsung lanjutkan vaksin kedua. Oke. Berarti langsung lanjutkan vaksin kedua. Langsung lanjutkan vaksin pertama ya, Dok ya? Ya. Saran Ana, setelah selesai isolasi mandiri, setelah tidak ada keluhan lagi, langsung datangi vaksinatornya, bisa dinilai ulang lagi. Kalau misalnya bagus, insya Allah bisa dilakukan langsung vaksinasi kedua. Itu vaksin kedua. Vaksin kedua harus sama, Dok, ininya, jenisnya. Vaksin pertama pakai Sinopharm misalnya. Nanti vaksin kedua harus sama juga atau bisa berbeda? Setahu Ana harus sama ya, karena itu kan sudah diukur dan ditakar ya. Kandungannya berapa sudah diukur dan ditakar ya. Kecuali kalau misalnya itu bilangnya booster ya, lain cerita lagi. Oke. Berarti untuk Ibu Santi dan suaminya tinggal lanjut aja ke vaksin kedua dengan menggunakan vaksin yang sama. Dan itu harus tunggu dulu 3 bulan. Mas Bambang.
Halo dok. Ya, halo. Kalau misal sudah tidak ada keluhan dan vaksinatornya menilai itu dalam keadaan bagus, silakan langsung vaksin. Oh oke. Ya. Sinovacnya. Ya. Ya, kalau Sinovac silakan langsung vaksin. Baik. Terus Ana juga menghimbau juga Mas Bambang bahwa ada beberapa kasus yang terbaru di tempat Ana sudah lengkap vaksinnya. Kalau secara usia dan secara penyakit dia akan berat kena COVID. Alhamdulillah dia sudah melakukan 2 kali vaksin dan kemarin alhamdulillah pulang. Ana melihat itu diskusi sama teman-teman dokter spesialis paru juga di rumah sakit Ana. Ya ini bisa jadi faktor dari vaksin ya, vaksin yang diberikan. Vaksin yang diberikan juga Sinovac. Dia sudah vaksin 2 kali Sinovac. Secara umur, secara kondisi kesehatan, waktu dia datang kita udah bersiap untuk yang punten yang terburuk gitu ya. Tapi Masya Allah, tabarakallah bisa pulang suami istri. Jadi Ana Bismillah, semoga ini jadi pihak terbaik belum vaksin, silakan datang ke fasilitas kesehatan untuk vaksin. Syukron dok. Nah ini ada satu lagi dari namanya Mbak Tina, usianya 34 tahun, NIP untuk HSI-nya ART 202-57133. Domisilinya di Solo. Pertanyaannya, suami saya setelah vaksin itu mengalami flu-nya makin parah katanya dok. Cepat lelah, matanya sering sakit, bola matanya kayak meningkat tekanan bola matanya. Tiap hari selalu bersin-bersin sampai sekarang. Alerginya sering kambuh. Apakah ada hubungannya dengan COVID atau vaksin? Baiknya cara penanganannya bagaimana? Jadi sedikit catatannya, suami saya punya alergi dingin dok katanya, dan debu. Jadi bersin dan flu terus. Maka mata kanannya penderita glaukoma dan ablasio retina. Sekarang sudah tidak bisa melihat. Setelah vaksin pertama, demam, dicek 3 kali negatif. Ternyata ngedrop tifus, vaksin kedua pusing-pusing. Nah itu bagaimana dok? Ya, ini Ana sebenarnya butuh informasi lebih lanjut lagi ya, kapan vaksinnya, kapan gejalanya. Tapi dengan pertanyaan sederhana ini, Bismillah izinkan Ana menjawabnya. Yang pertama, kita singkirkan dulu nih. Kalau misalnya tadi dibilang alergi dingin dan alergi debu. Ana juga perlu luruskan, sekarang untuk orang-orang Asia Tenggara tidak ada lagi istilah alergi dingin. Yang ada itu alergi debu rumah. Tungau yang ada di buku, debu yang ada di pada karpet peluru kita, spray tempat tidur kita, serpihan kulit mati itu menjadi penyebab faktor alergi pada orang-orang Asia Tenggara kebanyakan. Berbeda dengan orang-orang Eropa. Jadi kita singkirkan dulu ini masalah alerginya, masalah rinitis, suspek alerginya, kita singkirkan dulu. Kalau misalnya kita sudah bisa singkirkan, baru kita bisa analisa melalui KIPI, kejadian pasca imunisasi yang terjadi ya. Terus kalau misalnya glaukomanya karena apa? Karena diabetes kah? Karena apa? Kalau misalnya sebelumnya sudah glaukoma gara-gara diabetes ya tentunya sebaiknya bisa mendatangi dokter penyakit dalam atau misalnya dokter mata. Jadi intinya kalau dari saya, Mas, dari pertanyaan dari Ibu ini adalah singkirkan dulu rinitis alerginya. Singkirkan dulu alerginya, coba pakai dulu obat-obat alergi. Nasal wash yang tempo hari pernah kita ajarkan, lalu kalau bisa pakai steroid nasal. Itu insya Allah mungkin membantu. Kalau misalnya sudah tersingkirkan rinitis alerginya, membaik rinitis alerginya dengan obat-obat alerginya, berarti itu bukan kejadian pasca imunisasinya. Berarti itu adalah dominan gara-gara alerginya. Mas Bambang itu di unmute kayaknya, Mas. Afwan dok. Berarti untuk tadi masyarakat di Asia Tenggara itu seharusnya memiliki kekebalan tersendiri ya mengenai kedinginan itu sendiri ya dok.
tidak, kita berbeda, Mas Bambang, dengan masyarakat Eropa contohnya ya, ras Kaukasoid itu ya, mereka ada alergi musim. Kalau kita alhamdulillah Allah cuma berikan 2 musim ya, musim panas, musim hujan. Mungkin tambahannya musim duren ya Mas. Kita tuh nggak ada alergi dingin Mas. Kita nggak ada alergi dingin. Kalau misalnya mau ambil perumpamaan, kalau kita memang benar-benar alergi, coba ibu ke pegunungan, daerahnya yang dingin, apakah kamu alerginya? Nah, gitu. Tapi yang paling gampang sih, yang paling benar sih sebenarnya adalah cek alerginya dengan cara skin prick test atau melalui darah. Nanti di sana sudah bisa terdeteksi alergi bulu binatang kah, binatang peliharaan contohnya ya, alergi debu rumah kah, alergi tungau. Tungau itu kan ada ya, ada di buku, ada di kasur, gitu ya, ada di karpet bludru. Gitu. Kalau saran saya orang-orang alergi di kamar tidurnya yang paling penting itu tuh minimal sekali barang. Ya, tidak boleh ada buku numpuk. Ya. Kalau misalnya ibu-ibu mungkin ya buku diskon, majalah diskon gitu ya. Ya, terus kalau bapak-bapak mungkin majalah otomotif ya, itu saya ya. Terus baju menggantung gitu tuh. Terus semua pakaian harus dalam lemari kayak gitu ya. Terus tidak boleh ada karpet bludru. Tidurnya kalau bisa jangan dikapuk, spray diganti berkala, AC dicuci berkala. Lalu kalau punya kipas angin dan tempat tidurnya itu ada kolongnya, itu harus setiap hari dibersihkan. Gitu. Nah, untuk sebagai tambahan mungkin bisa digunakan air purifier yang ada HEPA filternya. Itu insya Allah bisa menyaring tungau di rumah yang ada dalam kamar tidur seseorang yang mempunyai riwayat alergi. Oke. Nah, berarti sudah cukup jelas terjawab ya oleh dokter mengenai alergi. Jadi untuk masyarakat ataupun orang-orang yang ada di Asia Tenggara itu bisa dikatakan mungkin tidak memiliki alergi dingin, kecuali mungkin di Eropa dan sebagainya. Nah, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab yang kedua, Ana akan menginformasikan sedikit terlebih dahulu mengenai info program terbaru dari HSI Peduli. HSI Peduli untuk berbagi, coming soon. Program Duafa Kreatif. Program Duafa Kreatif dirancang untuk membantu peserta HSI yang tergolong Duafa dalam pengembangan kemampuan diri dan usahanya. Sehingga diharapkan selanjutnya lebih terarah dalam pengembangan usahanya. Peserta terpilih akan diberikan pelatihan, konsep, modal, dan pendampingan usaha dalam jangka waktu tertentu. Mekanisme programnya, 1. Untuk tahap awal, peserta Duafa Kreatif dipilih dari daftar penerima bantuan HSIP pada berbagai program yang ada di HSIP yang telah diseleksi panitia program. Yang kedua, peserta terpilih dituntut untuk berkomitmen dan mentaati akad yang telah disepakati. Undangan, kami mengundang para pengusaha yang berpengalaman untuk turut serta berkontribusi dalam mengembangkan program ini. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi kontak person dari HSIP di nomor WhatsApp 081310196300. Jadi ini program dari HSIP dan kami mengundang bagi para pengusaha yang berpengalaman untuk turut serta berkontribusi dalam mengembangkan program ini. Baik, demikian info dari program HSI Peduli. Kita lanjutkan ke sesi tanya jawab yang kedua. Kalau ada yang mau bertanya lagi, bisa raise hand lagi atau bisa menuliskan di kolom chat. Namun kami ingatkan lagi bahwa pertanyaan kita akan seleksi sesuai dengan tema hari ini, yaitu cegah penularan COVID-19 melalui mata, hidung, dan mulut. Nah, ini ada pertanyaan yang selanjutnya. Sebentar saya chat di... ada yang raise hand ya? Dari ARN 211200106, Mas Adi. Ada Mas Adi? Bisa open mic mungkin? Ya. Iya. Udah kedengeran suara Ustadz? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Ustadz, saya mau bertanya tentang efek dari
cegah penularan COVID-19, ini saya kan sudah vaksin 1 dan 2. Dan saya rencana mau suntik lagi buat injeksi probiosistem C, vitamin C. Itu bagaimana ya efektivitasnya buat penularan COVID-19? Itu aja yang saya tanya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tafadol, Dok, mungkin bisa dijawab pertanyaannya. Ya, Bismillah. Kalau vitamin C yang disuntikan untuk menjadi ikhtiar untuk menjaga imunitas atau diutamakan sebagai antioksidan, itu kalau misalnya masnya bisa, Mas Adinya bisa, alhamdulillah, Mas. Itu insya Allah menjadi ikhtiar terbaik. Kami beberapa pasien yang kami rawat di rumah sakit juga kami suntikan vitamin C yang dosis besar. Nah, kalau misalnya untuk maintenance, mungkin Mas yang perlu dijaga adalah dosisnya. Dosisnya silakan mungkin ditanyakan ya kepada orang memberikan. Tentu kan itu kan mau disuntikan ya, dokter yang memberikannya. Itu insya Allah menjadi ikhtiar terbaik untuk menjaga imunitas ya di era pandemi ini. Tapi jangan lupa juga bahwa ada yang lain-lain lagi yang bisa kita lakukan ya. Merujuk ya, kalau Ana ya, alhamdulillah ya, Ana pakainya Husnul Hindi ya. Itu biasa Anda pakai 2 hari sekali. Kalau misalnya Anda berpikir itu paparannya kuat banget, kalau hari itu tuh Anda pakainya tuh kadang-kadang sehari itu 2 kali. Plus Anda minum madu. Nah, mungkin juga Mas Adi bisa mencari alternatif ya yang sesuai dengan sunnah Rasul kita, ada Husnul Hindi, ada madu. Itu yang tapi anak juga pakai konsumsi vitamin sintetis ya kayak vitamin C, anak juga pakai vitamin D3 juga anak pakai. Insya Allah itu menjadi terbaik. Baik, semoga terjawab ya untuk Mas Adi untuk pertanyaannya. Lanjut, ada juga yang raise hand kembali dari Andi Masita 348. Boleh di open mic? Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan vaksin, Dok. Beberapa yang vaksin itu, pasca vaksin ada yang sakit bahkan kematian. Apakah memang vaksin tertentu itu tidak cocok dengan penyakit tertentu atau bagaimana, Dok? Jazakallah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Vaksin itu kan sudah dilakukan trial, sudah dilakukan uji coba ke berbagai populasi dan ditampilkan dan baru dipakai oleh orang banyak. Ada kriteria suatu obat, jangankan vaksin, suatu obat misalnya diuji cobakan dulu, misalnya ke hewan atau kepada orang yang sakit yang sama, itu baru diberikan kepada orang. Kalau vaksin diberikan, ada sakit misalnya tadi yang biasa disebutkan adalah demam, sakit kepala, pegal daerah penyuntikan, atau tuh misalnya demam, itu biasanya tuh kejadian pasca imunisasi. Tidak usah kita merujuk kepada vaksin COVID-19, vaksin yang lain pun yang kalau misalnya diberikan kepada seseorang, itu akan muncul gejala-gejala seperti itu. Kalau misalnya terjadi kematian gara-gara vaksin, mohon maaf, Anda dengan keterbatasan Anda belum dapatkan informasi. Dari vaksin yang dulu-dulu yang pernah diberikan untuk anak sampai orang dewasa, sampai sekarang vaksin virus COVID-19, Anda belum dapat berita yang benar-benar disajikan secara ilmiah bahwa gara-gara vaksin ini orangnya bisa meninggal atau wafat. Jadi kalau misalnya vaksin demam atau sakit kepala atau misalnya nyeri daerah tangan, itu tuh kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, itu kita biasanya berikan obat-obat obat-obat yang sesuai dengan keluhan. Misalnya demam ya kita berikan obat penurun demam yang umum, misalnya paracetamol, misalnya seperti itu. Berarti, Dok, kalau untuk penyakit tertentu
Terus mau divaksin, apakah ada perhatian atau kalau penyakit, iya penyakit tertentu? Ada. Maaf Ana. Penyakit tertentu misalnya talasemia itu nggak boleh ya. Jadi seseorang yang sudah punya riwayat penyakit itu akan biasanya dia akan tahu dan menceritakan kepada vaksinator atau fasilitas. Karena dia sendiri kan tahu dia minum obatnya misalnya talasemia atau misalnya penyakit autoimun yang lainnya ya, itu bisa menjadi kontraindikasi dan itu tidak bisa diberikan vaksin. Cuman itu dikaji lagi biasanya. Jadi kalau misalnya seseorang yang seperti itu nanti akan biasanya dirujuk ke dokter penyakit dalam, diminta pertimbangan. Ini pertimbangannya gimana? Kalau misal pasien seperti ini akan mendapatkan sebuah vaksin A misalnya, yang bukan hanya si vaksin COVID doang ya, tapi yang lainnya kita pasti akan ada pertimbangan. Jangankan sakit-sakit untuk yang COVID ini ya, saya bercerita tentang thalassemia. Penyakit-penyakit yang lain, kalau misalnya anak mau diberikan imunisasi, itu dokter anaknya itu akan udah ada tracing bahwa pasiennya riwayat ini, punya bawaan penyakit ini, seperti itu Ibu. Oke Dok. Bisa satu lagi ya Mas Bambang? Boleh, bonus buat Ibu. Terima kasih. Nah, tadi Mas Bambang sharing bahwa beliau punya asma tapi survive dengan COVID. Jawabannya dokter tadi mengatakan bahwa itu memang sangat tergantung dengan imun seseorang gitu. Nah, kaitannya dengan imun ini, saya ini alumni COVID juga Dok, dengan usia 45. Nah, komorbid saya diabetes, hipertensi, dan autoimun. Autoimunnya apa Bu? Afwan kalau boleh tahu. GRA Dok. GRA? Rheumatoid arthritis. Oh ya. Iya, sebelum-sebelumnya itu saya disampaikan bahwa dengan kondisi diabetes, RA itu adalah kondisi imun yang tidak baik, lemah gitu. Nah, kira-kira tadi kan dokter mengatakan bahwa sangat tergantung dengan daya tahan tubuh seseorang. Nah, daya tahan tubuh saya kan berarti dengan 3 komorbid ini berarti kan dipertanyakan ya Dok ya, lemah lah kalau seperti itu. Kira-kira ada faktor yang lain nggak Dok yang menyebabkan itu ya, selain faktor memang belum takdirnya ya Dok ya? Gitu. Kira-kira secara medis apa yang menyebabkan bisa survive dengan kondisi komorbid seperti ini? Terima kasih Dok. Baik, alhamdulillah ala kulli hal Bu. Alhamdulillah. Ibu, Mas Bambang, Ana ya Bu ya, alumni kita. Jadi alhamdulillah diberikan usia lagi sama Allah. Kalau Ibu bertanya tentang medisnya Bu, virus yang masuk ke tubuh Ibu bisa jadi jumlahnya tidak banyak dan tidak banyak berikat. Kalau masuknya tidak banyak dan dia tidak banyak berikatan dengan reseptor-reseptor yang ada dalam tubuh Bu dan tidak banyak menimbulkan gejala Bu, insya Allah Bu itu tuh akan membaik. Kalau misalnya Bu ya, dia sedikit Bu, tapi banyak berikatan dengan reseptor-reseptor yang ada dalam tubuh. Kita tahu ya, virus COVID-19 ini berikatan dengan reseptor type 2 di dalam tubuh kita, yang mana reseptor itu hampir di semua lini tubuh manusia itu ada Bu. Di lambung punya, makanya orang diare. Di hidung punya, apalagi ya, di mulut punya, di paru-paru punya ya. Kalau misalnya dia tidak banyak berikatan dan tidak banyak gejala klinis yang timbul Bu, maka insya Allah atas izin Allah orangnya akan survive. Tapi Bu, misalnya nih Bu ya, virus yang masuknya anggaplah tidak banyak, tapi dia bisa banyak di dalam tubuh yang tidak banyak ini berikatan semua dengan reseptor-reseptor yang ada di tubuh dan mengalami replikasi dan merubah struktur-struktur saat dia berikatan itu Bu, dan sehingga timbul gejala klinis yang berat Bu. Itu biasanya akibatnya buruk. Jadi kalau dari hipotesa Anda Bu ya, dari ceritanya Ibu, viral load-nya sedikit Bu yang masuk. Biasanya viral load sedikit ini Bu berkorelasi dengan gejala klinis yang minimal juga Bu. Iya. Seperti itu Bu. Nah, itu berarti ada hubungannya dengan
pencegahan ya dok yang dilakukan, prokesnya itu ya dok? Oh tentu Bu, kalau WHO Bu sudah mengatakan Bu ya nomor 1 pemakaian itu adalah masker Bu. WHO bilang ukurannya ukuran virus itu tuh Bu macam 5 mikron sampai 10 mikron. Bahkan yang variasi yang terbaru sekarang ini ada yang kurang 5 mikron. Jadi penggunaan masker itu nomor 1 yang jadi anjuran oleh WHO. Karena kan ibaratnya Bu ya, tolak ukur ya Bu. Kalaupun pakai masker, kita pakai masker udah otomatis. Gelas ini nih Bu, ada droplet kepegang. Terus mau pegang hidung, ada masker. Setidaknya maskernya udah jadi pertahanan. Dan air di depan, Mbak. Nah, seperti itu. Iya, dok. Itu berkaitan, sangat berkaitan dengan prokes. Iya, dok. Ya, karena ini kan anak-anak kan juga udah masuk sekolah ya, dok. Ini hubungannya dengan prokes yang tadi. Ya. Artinya saya menyimpulkan dengan yang disampaikan oleh dokter ini, banyak tidaknya virus yang masuk itu sangat tergantung juga dengan bagaimana kita menjalankan prokesnya itu ya dok ya. Betul Bu. Kalau soal sekolah biasanya sekolahnya itu disosialisasikan dulu Bu. Dan biasanya orang tuanya itu diminta surat pernyataan dulu Bu. Ya tentunya Bu ya tetap semuanya ada risiko ya Bu ya. Tetap semuanya ada risiko apapun tetap semuanya ada risiko. Jadi kalau misalnya di sekolah kayak kemarin calon tempat sekolah anak-anak, mereka sosialisasi dulu Bu. Jadi mereka sosialisasiin cara belajarnya dari anak datang di dalam kelas sampai pulang dia sosialisasikan, dia simulasikan, dia sosialisasikan, dia presentasikan, lalu dia simulasikan. Seperti itu Bu. Nah nanti setelah itu tuh orang tuanya diminta ada tambahan atau ada masukan. Kalau misal enggak setuju ya udah bikin surat pernyataan. Kalau misalnya setuju untuk dilakukan kelas offline. Baik. Seperti itu Bu. Baik, rasanya sudah cukup jelas mungkin Ibu Andi Masyita. Kita coba ke teman-teman yang lain. Mungkin dok ada juga pertanyaan dari ART 212029014. Namanya Fidela A. Azalia. Usianya 19 tahun, domisilinya di Jawa Tengah. Pertanyaannya, apakah benar virus COVID-19 tidak bisa menular via makanan? Lalu, bagaimana dengan minuman? Dan maaf, izin bertanya keluar dari tema, apakah boleh jika vaksin pertama adalah Sinovac, lalu vaksin kedua Moderna? Ini kayaknya tadi udah dijawab ya dok ya, sebaiknya vaksinnya sama ya. Tapi mungkin yang pertama aja tadi ada pertanyaan, apakah benar virus COVID-19 ini tidak bisa menular lewat makanan? Lalu kalau dengan minuman bagaimana? Boleh dijawab mungkin dok? Bismillah. Dari yang terakhir Anda baca, makanan sama minuman tidak. Jadi benar-benar nih, misalnya Mas Bambang ya sama Mbak yang bertanya bahwa misalnya nih ya, saya berbicara ya contohnya, tertempel droplet di gelas Anda ini, di gelas, lalu gelas Anda ini misalnya diambil oleh seseorang, misalnya saudara Anda kan, atau misalnya di restoran misalnya waitress-nya kan, waitress-nya tidak menjalankan protokol kesehatan, tiba-tiba matanya gatel, lumrah ya mata gatel, itu bisa terinfeksi. Atau misalnya di dapur dia waitress misalnya, atau dia masuk tiba-tiba dia bersin tangan yang tadi udah megang yang droplet Anda, yang gelas tadi seorang yang terinfeksi, dia bersin, itu bisa menularkan. Tapi kalau misalnya makanan droplet itu jatuh ke makanan, ke minuman, dari terakhir yang Anda baca itu tidak membuktikan. Oh, berarti memang misalkan kita makan makanan misalkan dari taruhlah misalkan istri kita terkena COVID gitu dok, terus makanannya nggak habis, kita habisin tuh dok, itu nggak bakal tertular ya dok atau gimana?
Iya, Mas Bambang. Dari yang terakhir yang Anda baca dari website WHO tidak ada membuktikan bahwa makanan ke minuman itu tuh sebagai penular COVID-19. Termasuk satu lagi ya diungkapkan dalam website tersebut, orang COVID-19 itu juga tidak menyebarkan melalui darah. Contoh, maksudnya apa? Dicontohkan, misalnya nih dalam satu ruangan isolasi, nyamuk gigit si A yang kena COVID, terus gigit si B, itu mendahin COVID, enggak. Gitu. Begitupun kalau misalkan transfusi darah itu juga nggak bakal berpengaruh ya, Dok ya? Wah, itu afwan, Anda pengetahuan Anda terbatas itu. Mungkin dokter penyakit dalam bisa menjawab itu. Cuman orang-orang penyintas ini nih ada beberapa yang dilakukan terapi plasma konvalesen. Jadi syaratnya kurang dari 3 bulan itu diberikan kepada orang-orang yang pasien COVID-19. Beberapa di tempat Anda juga ada dilakukan seperti itu. Alhamdulillah ala kulli hal membaik. Cuman kalau misalnya orang transfusi COVID-19 itu terinfeksi atau enggak, mohon maaf Anda belum bisa menjawab. Tapi kalau dari website Anda baca yang nyamuk tadi itu, kalau misalnya menggigit si A yang COVID, terus digigit si B yang COVID, yang tidak COVID akan menularkan COVID, itu dikatakan tidak. Oke. Baik, Dok. Nah, ini ada yang raise hand lagi, namanya Nuraini, ART 172200097. Tafadhol mungkin, Pak, untuk di open mic. Halo, Mbak Nuraini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ana suaminya Nur Aini mau tanya dok, Ana ada sedikit, nggak tahu sedikit atau banyak ya, tapi mengarahnya sih memang ke arah autoimun ya. Jadi di 2016 awal, dari 2015 akhir sebenarnya didiagnosa menderita Crohn disease ya, masalah pencernaan. Nah, waktu itu sih memang masa remisinya masih tiap 1 minggu itu selalu kambuh ya. Kalau kambuh itu biasanya jadi kayak tipes, hampir tiap minggu tipes gitu. Terus berangsur pulih sampai masa remisinya 1 bulan terakhir itu ya alhamdulillah sekarang udah hampir nggak pernah kambuh ya, kecuali kalau makan pedas biasanya mencret gitu kan. Dan kondisi sekarang saat ini juga kalau buang air ya mohon maaf ya, maksudnya kurang bisa dicerna secara baik ya sama usus ataupun sama pencernaan lainnya. Nah itu yang sekarang. Tapi ya alhamdulillah kalau badan dan lain-lain sih bisa dikatakan normal ya, walaupun kadang sesekali ya buang airnya agak kurang lancar. Nah terus di tahun sekitar 2018 itu kenapa Ana bisa menyimpulkan ke autoimun, karena 2018 itu tiba-tiba kena rheumatoid arthritis, dan ternyata setelah dibaca-baca memang ada sedikit hubungan antara rheumatoid arthritis dengan Crohn disease, yaitu di sisi di sisi imunnya memang yang ada masalah dengan autoimunnya. Nah, pertanyaan Ana sekarang, di sini kan Ana domisili di Bekasi, sedangkan di Bekasi itu udah hampir semua wajib vaksin ya, kemana-mana wajib vaksin gitu, terutama ke kantor segala rupa. Nah, kemarin di pekan lalu Anda juga sempat konsultasi dengan dokter spesialis penyakit dalam, gastro enterohepatologi. Ya betul itu. Nah itu memang dulu juga ke dokter tersebut pas Crohn disease itu. Nah itu memang kalau mau vaksin silahkan vaksin, cuman di suratnya dinyatakan bahwa tolong vaksinnya menyesuaikan. Nah, di situ dikatakan menurut beliau dokter itu silahkan kalau mau pakai vaksin seperti Moderna atau Pfizer. Nah, cuman karena Ana yang merasa badan itu kadang memang suka nggak enak badan, karena kadang perut nggak enak, tiba-tiba pusing segala rupa yang masih hari-hariannya kadang begitu walaupun seringnya normal gitu. Nah, menurut dokter untuk kasus Ana seperti ini,
kalaupun harus vaksin itu yang cocok seperti apa gitu dok dengan komorbid sekarang seperti ini? Bismillah. Terima kasih Mas, suaminya Ibu ini yang pertama Mas, Ana Mas untuk Mas ya juga nasihat buat Ana, hilangkan was-wasnya dulu Mas. Itu penting soalnya Mas. Karena sakit untuk masalah pencernaan ini Mas tidak lebih, mungkin nanti dokter penyakit dalam juga bisa menambahkan, itu banyak faktor dari apa ya, cemas gitu, soal pencernaan ini. Terus yang kedua, yang cocok apa, semuanya sama. Semuanya sama. Kalau dokter konsultan gastroenterohepatologi sudah memberikan surat rekomendasi dan punya catatan menyesuaikan, berarti di situ tuh secara garis besar dikatakan sudah cocok untuk dilakukan vaksinasi, tinggal nanti di vaksinator ya, di fasilitas tempat vaksinator dievaluasi tanda-tanda vital yang terutamanya ya. Jadi kalau misalnya sudah dapat surat untuk boleh vaksinasi dan silakan saja vaksinasi, Mas, tidak masalah, insya Allah. Terus, Ana mau tanya, itu rheumatoid arthritis-nya udah dites belum, Mas? Udah terbukti rheumatoid arthritis belum, Mas? Halo, Mas. Sepertinya terkendala jaringan nih, mungkin, Dok. Beliau. Oh, iya. Mungkin terkendala jaringan. Tapi mungkin insya Allah ditangkap dengan baik ya pesan dari dokter tadi dengan jawabannya. Intinya jangan terlalu was-was juga ya dok ya mengenai apa yang memang ditakdirkan kepada kita juga untuk menghadapi ini semua. Ya, Afwan, tadi saya mau unmute nggak bisa. Oh, tafadhol. Ya, jadi kalau secara dites ininya belum, tapi memang waktu tahun 2008 itu dokter penyakit dalamnya atau apa saya agak lupa, itu memang menyatakan rheumatoid arthritis karena memang itu gejala saya waktu itu nggak bisa jalan sama sekali, nggak bisa gerak dikit itu kaki langsung sakit sekali kayak besi ketemu besi waktu itu kaki itu, jadi benar-benar nggak bisa jalan. Dan gejalanya mirip seperti kalau kaki itu asam urat ya, tapi ini merah-merah di tiap sendi-sendi itu merah-merah, di lutut sama di sendi bawah di mata kaki itu merah-merah seperti itu dok. Dokter langsung waktu itu dokter yang memeriksa langsung ngomong ini rematik tapi bukan rematik biasa katanya, bukan rematik orang kalau udah tua kan suka rematik gitu ya, kata dokter itu ini rheumatoid rematik tapi bukan yang biasa katanya, ini ada faktornya belum tahu, cuman waktu itu memang udah dinyatakan seperti itu dok. Oh ya. Bismillah, Ana sapa dulu senior Ana. Assalamualaikum Dr. Mas Dianto. Izin dok, Ana menyampaikan materi sharing sama teman-teman dok. Ya Mas, kalau menurut Ana ini mohon dokter senior Ana, Dr. Mas Dianto kalau ada salah mohon dikoreksi dok. Jadi menurut Ana Mas coba dibuktikan dulu Mas benar-benar RA atau bukan. Karena kalau misalnya belum dibuktikan Mas, kita nggak bisa mengambil suatu diagnosa. Kalau misalnya Crohn disease ya, misalnya kalau misalnya Mas sudah datang ke KGEH, itu mungkin saya tidak itu sudah berarti kalau misalnya beliau sudah bilang Crohn disease ya, berarti kan sudah datang ke konsultan ya. Kalau misalnya rheumatoid arthritis, mending diperiksa dulu Mas yang runut gitu. Periksa dulu yang runut. Terus setahu Ana untuk masalah rheumatoid arthritis itu tidak ada kontraindikasi untuk dilakukan vaksin ya. Mungkin dokter Mas Dianto yang hadir di ruangan Zoom meeting ini mungkin juga bisa menambahkan. Boleh Mas Bambang? Izin senior, dok? Boleh, mungkin. Silakan jika dokter siapa tadi? Dok, anak kurang dengar tadi.
Mungkin dokter mau menambahkan? Ana udah cukup, Ana. Oh, cukup. Dengan keterbatasan cukup, Ana. Oke, kalau gitu Nah, kita coba ke pertanyaan berikutnya atau gimana nih, Dok? Ini ada beberapa pertanyaan lagi sebetulnya. boleh silakan, insya Allah. Ya, Boleh. 3 pertanyaan terakhir mungkin ya, Dok, ini karena memang waktu juga sudah 9 nih, dan dokter juga beberapa aktivitas kembali. Yang pertama, Jazakallahu khairan jawabannya, dokter. Baik. oh iya, Iya, Kak. Oke, mungkin ini 3 pertanyaan terakhir. Yang pertama dari ART 181012003 dari Hamidah di New Zealand. Saya pernah kena seperti gejala flu seperti runny nose, kemudian batuk-batuk, sneezing, kurang penciuman dan rasa, tapi saya nggak ke dokter katanya. Hanya minum madu, jahe, propolis, dan lain-lain. Pertanyaannya, apakah itu termasuk COVID-19 atau virus Delta varian? Itu bagaimana, Dok? Bismillah, izinkan Ana menjawab. Kita harus buktikan dulu apakah virus COVID-19 atau tidak. Yang jelas dalam masa pandemi sekarang ini gejala gangguan penghidu dan gangguan pengecap itu identik dengan keluhan COVID-19. Jadi caranya adalah periksa dulu, yang terbaik adalah PCR test, atau kalau misalnya tidak ada ya yang sederhananya mungkin antigen, diperiksa dulu baru kita bisa menyimpulkan itu COVID-19 atau enggak. Iya. Namun dikatakan suka runny nose dan segala macamnya itu orang yang rinitis alergi berat, ya, yang severe, yang berat, atau orang yang rhinosinusitis itu lumrah gangguan penciuman, tapi gangguan penghidu. Tapi gangguan penghidunya dengan COVID itu berbeda. Gangguan penghidu pada rinitis alergi berat dan rhinosinusitis itu hantarannya yang terganggu. Sementara kalau pada COVID-19 itu virusnya yang menginfeksi saraf penghidu. Gitu. Jadi harus dibedakan. Jadi untuk ibu, kalau menurut saya penting untuk dilakukan screening, diagnosis ini gara-gara rinitis atau rhinosinusitisnya atau gara-gara COVID-nya. Oh. Gitu. Jadi tetap harus di tes PCR. Iya. Pasti ya. Iya, karena kalau misalnya anosmia atau hiposmia gitu tuh ya, yang kita ini nih Mas Bambang adalah apa namanya? Kalau terjadi parosmia, pantosmia itu akan mengganggu seseorang karena akan terjadi mispersepsi penghidu. Iya, iya. Ya. Dia tahu itu nasi tapi kok nggak seperti nasi baunya, dia tahu itu kentang, dia tahu telur, itu tidak seperti itu. Apalagi kalau misalnya terjadi pantosmia. Kalau terjadi pantosmia itu akan tidak nyaman sekali karena mispersepsi tidak ada bau tapi dia mencium bau gitu. Nah, itu kan mengganggu ya. Ya. Paling Mbak Hamidah, mungkin Ahsannya bisa tes PCR supaya lebih memastikan lagi supaya kita juga bisa melakukan tindakan yang lebih baik. Kemudian juga ada pertanyaan berikutnya, Dok. Ini 2 pertanyaan terakhir. Dari ARN 2010233 dari Arno Setio Wicoro, usia 38 tahun, domisili di Palembang. Ketika COVID-19 ini bisa menyerang mata, hidung, dan mulut, bagaimana cara dan tips yang tetap dan sehat agar bisa terhindar dari serangan COVID-19? Itu, Dok. Tadi mungkin slide dokter juga sebenarnya sudah terjawab ya, tapi mungkin dokter bisa menjelaskan sedikit lagi, Dok, untuk lebih jelas kepada beliau. Halo, Dok. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah banyak ya. Ya, bismillah. Halo, assalamualaikum. Ya, Dok. Lanjut, Dok. Tadi agak sedikit ya. Jadi gangguan ya. Ya. Gak apa-apa, lanjut, Dok. Udah mulai ada suaranya. Jadi yang biasa teman-teman lihat di flyer, baik itu website yang pemerintah atau non-pemerintah yang mengkampanyekan gunakan masker, terus jaga jarak, cuci tangan berkala, itu sudah menjadi gold standar ya untuk protokol kesehatan. Kalau misalnya mau lebih efektif lagi, mungkin teman-teman bisa menambahkan face shield ya. Face shield untuk
beraktivitas kalau misalnya keluar rumah atau kalau misalnya ke keramaian atau misalnya bertemu dengan orang. Jadi untuk pribadinya masing-masing pakailah guna masker, jaga jarak, hindari kerumunan, terus cuci tangan berkala. Kalau dari Ana ya seperti itu, dia melihat dari cara penularan COVID-19 ini. Ya. Sementara yang kita lakukan saat ini adalah seperti itu. Baik. Dan ini yang terakhir dari ARN 2114521 nama Bina usia 28, domisili di Surabaya. Pertanyaan, Afwan dok, tadi saya tertinggal materi, mungkin bisa disampaikan kesimpulannya untuk pencegahan COVID melalui mata, hidung, dan mulut. Syukron dok. Mungkin ini sekalian aja kita buat kesimpulan nih dari dokter, secara resume kesimpulannya mengenai penjelasan dokter di hari ini seperti apa. Sekaligus menjawab pertanyaan dari Bina di Surabaya. Apa dok? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pencegahan penularan COVID-19 melalui mulut, hidung, dan mata. Teman-teman sudah tahu sebenarnya. Jadi anak ini membantu mengingatkan kembali saja bahwa pakailah masker, terus jaga jarak dan cuci tangan. Penularan itu bisa terjadi dari droplet, dari saat bersin, saat berinteraksi, berobrol dengan seseorang yang terinfeksi COVID dengan gejala atau tanpa gejala, dapat menginfeksi seseorang yang sehat, yang misalnya tanpa terinfeksi. Jadi gunakan masker, jaga jarak, hindari kerumunan, cuci tangan berkala. Bila diperlukan, pakailah face shield. Lalu seperti yang saya bilang tadi, itu adalah bentuk usaha dan ikhtiar kita. Yang paling utama adalah doa. Ya, tentu dengan rahmat dan karunia Allah Ta'ala, kita bisa hidup, bisa melihat pagi hari, bisa melihat bisa sampai ke malam hari. Yang paling penting adalah teman-teman, doa adalah senjata kita kaum muslimin. Lalu selanjutnya kita usaha dan ikhtiar. Apapun yang terjadi, yang terbaik adalah pilihan Allah Ta'ala. Masya Allah. Sekian Mas Bambang. Alhamdulillah, syukron, jazakallah khair, Dr. Roni. Ya, tadi adalah kesimpulan dari apa yang dokter sampaikan materinya di hari ini. Dan tidak terasa, sudah lebih dari 60 menit kami menemani sahabat HSI Peduli pada program konsultasi online seputar COVID-19 ini. Bersama dokter dari HSIP, Dr. Roni, di pagi hari ini. Dan jangan lupa, jagalah selalu pola hidup sehat, makan, tidur, dan berolahraga secara teratur. Selalu jaga hubungan komunikasi dengan orang terdekat, baik teman maupun keluarga. Tadi juga sudah disampaikan oleh dokter, ada beberapa kiat-kiat dan tips-tips agar kita selalu terhindar dari COVID-19. Dan tentu, jangan lupa, tadi dokter juga mengingatkan, selalu mendekatkan diri kepada Allah. Dan selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas takdir yang dihadapi. Insya Allah, kita akan ketemu kembali di hari Rabu malam dalam program konsultasi online COVID-19 dengan tim dokter HSI Peduli. Kritik dan saran, apabila sahabat-sahabat semua memiliki kritik dan saran, dapat sahabat layangkan ke dokter.hsi.id. Sekali lagi, untuk kritik dan saran, dapat sahabat layangkan ke dokter.hsi.id. Begitu, hari ini cukup menarik sekali. Terima kasih kepada Dr. Roni atas waktunya, atas ilmunya yang sudah disampaikan. Insya Allah dengan penjelasan yang sangat komprehensif dari Dr. Roni, kita bisa sama-sama menjaga dan menghindari dari COVID-19. Baik para sahabat, sampai jumpa kembali dan semoga Allah tetap menguatkan kita berjalan di atas manhaj yang lurus ini serta menjadikan semua usaha kita berbuah pahala dan ampunannya. Saatnya saya Bambang Dwi Nugraha dan seluruh tim HSI Peduli yang bertugas pamit undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan, Dok.